Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menunjukkan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2021. Dengan ini saya sendiri, nama lengkap Susilo, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Wonogiri 23 Oktober 1990, adalah benar-benar mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Yogyakarta periode 2 tahun 2021. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anakku kelas 8 yang hebat, yang Pak Sus cintai dan Pak Sus banggakan? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Semoga kabar keluarga di rumah juga senantiasa baik. Kemudian sebelum Pak Sus lanjutkan, apakah suara Pak Sus dapat terdengar dengan baik di Zoom meeting ini? Terdengar. Baik, silakan kalau misalnya suara Pak Sus terdengar dengan jelas dan baik, berikan emoticon itu ya, jempol ya, silakan dinyalakan. Oh ya, terima kasih. Mbak Sita memimpin berdoa terlebih dahulu, Nak. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku, Mbak Sita yang luar biasa memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Pak Sus ingatkan anak-anak untuk melakukan presensi, ya. Jadi melaksanakan presensi dengan mengakses Moodle kita, LMS kita. Anak-anak dapat mengakses ini presensinya ya, Mbak Kalista, kemudian Mas Hafiz. Silakan ngecek presensinya, insya Allah sudah bisa diakses ya. Baik, setelah kalian melakukan presensi, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan sebelum Pak Sus lanjutkan, mohon untuk mengingat kembali tata tertib mengikuti Zoom meeting kelas virtual kita. Yang pertama adalah anak-anak dimohon untuk mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, kemudian kamera selalu on, mikrofonnya di mute terlebih dahulu, kemudian aktif mengikuti pembelajaran ya. Sikap kalian adalah menunjukkan sikap kerjasama, kemudian sikap tanggung jawab, itu pasti. Anak-anak masih ingat tidak dengan materi pertemuan sebelumnya? Hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan ya. Organ pencernaan dan fungsinya. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Pak, kenapa? Ya, materi sebelumnya kita belajar apa, Mbak Sita? Tentang nutrisi makanan. Iya, betul. Kita belajar tentang nutrisi, tentang makanan ya. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Oh ya, Pak. Ya, apa dong? Sumber makanan tersebut misalnya gandum, urut, biji-bijian, buah, dan sayur. Iya, betul. Hebat sekali ya. Terima kasih diwakili oleh dua anak yang menyampaikan tentang ini loh yang kita pelajari sebelumnya, yaitu diingat kembali tentang nutrisi bahan makanan ya, di mana bahan makanan itu mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral. Anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ini harapannya. Ya. Kemudian indikator yang akan dicapai adalah seperti yang tertulis di sini, ya, bahwa satu, diharapkan kalian mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Dua, menentukan fungsi organ-organ sistem pencernaan pada
proses pencernaan manusia. 3. Menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik kepada atau pada manusia. 4. Menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia. Tujuan pembelajarannya anak-anak melalui model pembelajaran discovery learning. Jadi hari ini kita menggunakan modelnya discovery learning. Metodenya kalian nanti dapat observasi, studi literasi ya, atau diskusi dengan kelompoknya ya. Kemudian peserta didik dapat 1 tadi mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan dengan tepat. 2. Menentukan fungsi organ-organ sistem pencernaan pada proses pencernaan manusia. Menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia. Menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia. Ini tujuannya. Lalu sikap religiusnya apa? Ya, ini seperti yang kita sebut selama ini sebagai Islamic core ya. Kalau kita belajar tentang sistem pencernaan manusia itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah dan ada dalam surat Al-A'raf juga. Di sini diterangkan potongan ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ini kan ya. Wahai manusia, itu firman Allah, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Nah ini jelas ya anak-anak ya. Kemudian dalam Quran surat Al-A'raf ini juga dijelaskan, Allah berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ternyata kalau nanti kita pelajari dalam sistem pencernaan ada artinya ya, ada makna dari ayat ini bahwa kita ternyata tidak boleh loh makan sesuatu itu berlebihan ya, akan menyebabkan penyakit atau menyebabkan gangguan. Itu yang diartikan dalam sini, makan dan minumlah yang cukup begitu ya. Baik. Nah, untuk alur kita pembelajaran pada pagi hari ini nanti akan ada pembagian kelompok. Kemudian tiap kelompok akan mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian kelompok 1 dengan link 1, kelompok 2 dengan link 2, kelompok 3 dengan link 3. Lalu nanti yang terakhir adalah presentasi kelompok. Ini ya langkah pembelajarannya ya. Kemudian kalau untuk penilaiannya anak-anak, ini penilaiannya adalah ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Ini sesuai dengan sikap yang dikembangkan. Apa sikap yang dikembangkan adalah kejujuran ya, ada sikap jujur. Kemudian ini pembagian kelompoknya diperhatikan. Jadi nanti masuk breakout room-nya sesuai dengan kelompok ini ya. Kelompok 1 Kalista, Caca, Naila Rafa, dan Mas Hafiz. Kelompok 2 ada Mbak Alia, kemudian Mas Noval, Mas Zafran, dan Mas Arka. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Sania, Mas Revan, Mbak Nadia, Keisha, dan Mbak Yumna. Gitu ya. Ini untuk pembagian kelompoknya. Baik, ini sebelum masuk ke breakout room. Anak-anakku semuanya sebelum masuk ke breakout room, ini kita akan menuju pretest dulu ya. Siap ya, kita akan pretest terlebih dahulu. Baik, Asus akan mengirimkan linknya. Kalau menggunakan handphone kalian silahkan akses menti.com, kodenya itu 30369750, atau langsung ini tautan linknya akan Pak Sus kopikan. Silahkan lihat di kolom chat ya. Pretest kita ini terkait dengan struktur dan fungsi organ pencernaan ya. Ini pertanyaan terakhir. Silakan diperhatikan. Wah, mohon maaf ada kesalahan penulisan ya. Berdasarkan gambar organ yang terdapat enzim pepsin ya, berfungsi mengubah protein menjadi pepton, ditunjukkan huruf protein menjadi pepton.
Iya, kita lihat. Wow, banyak sekali yang jawab ya. Iya, kita lihat ini dari hasil pretest anak-anakku semuanya. Siapakah leaderboardnya? Ya, adakah perubahan? Oh, Mbak Alia. Baik, terima kasih yang sudah mengerjakan soal pretestnya. Anak-anak yang masih beberapa masih salah, tidak masalah ya. Ketika tadi sudah melakukan pretest ya, menjawab, ada yang sudah betul, ada yang masih salah, itu tidak masalah. Nanti kita cari lebih jauh di pembelajaran hari ini. Dan sekarang coba perhatikan screen kalian. Pak Sus memberikan 3 gambar di situ. Ya, tuliskan coba pertanyaan kalian. Ya, sudah ada 1 yang masuk. Terima kasih sudah bertanya anak-anakku ya. Baik, oh ini. Baiklah, kita lihat, kita cek. Ada 1 penanya ini ya. Wah, tadi belum menuliskan nama ya. Tolong untuk menuliskan namanya. Oke, apa yang terjadi pada gambar ketiga orang sakit perut? Oh iya, ini ya. Oh, Mbak Sania. Terima kasih Mbak Sania. Ini siapa ini ya? Belum diberikan nama. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi pada gambar ketiga orang yang sakit perut? Ya ini, apa ya penyebabnya? Nanti kita cari nih. Kenapa bisa sakit seperti itu? Kenapa gambar kedua tidak kesakitan sementara gambar ketiga itu kesakitan? Oke, ini ya kalau gambar 2 ini orang-orang beraktivitas gitu ya. Terus apakah kalau kita makan berlebihan bisa sakit? Nah ini bagus ini. Pertanyaan-pertanyaan yang hebat ini kaitannya sama apa yang akan kita pelajari ini nanti. Kita akan ke LKPD. Anak-anak kalian nanti bekerja setelah ini, tidak mendengarkan Pak Sus terus. Kalian akan bekerja dengan kelompok. Silahkan ini nanti diisi. Pertama adalah halaman pertama ini adalah identitas, tolong diisikan nama. Kalian bisa mengisi nama dengan text box di sini, isi namanya sendiri-sendiri ya toh, kalau nama kan jelas ya diisikan, atau boleh menggunakan sticky note terserah kelompok kalian. Kemudian ini yang kedua adalah ada kompetensi dasar dan IPK, indikator pencapaian kompetensi yang tadi sudah Pak Sus sampaikan ya di awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga yang penting ini adalah prosedur kerjanya anak-anakku. Pak Sus akan membagikan sebuah video dari YouTube ya. Ini linknya ada di sini. Pak Sus berikan tautan linknya. Kalian bisa mengcopy link ini kemudian melihat. Kalian bisa mencatat informasi yang penting dari video tersebut. Kemudian kalian melengkapi bagan atau di situ ada gambar sesuai dengan apa yang disampaikan di video boleh ya, kemudian menjawab pertanyaan ya, diisi di situ pertanyaannya itu dijawab. Kemudian kalian bisa mengembangkan literasinya, boleh nanti membuka buku, boleh website ya, kemudian ini nanti digunakan untuk mengisi LKPD-nya. Seperti apa Pak? Nah ini gambarnya, ini untuk kelompok 1. Jadi mengerjakan ini. Kemudian nanti setelah ini menjawab beberapa pertanyaan yang ada di tabel. Dan terakhir nanti mempresentasikan serta menarik kesimpulan anak-anak. Begitu ya. Saya akan kirimkan. Ini adalah kelompok 1. Tolong dilihat di chat ya. Kemudian ini adalah kelompok 2. Kemudian yang ini adalah kelompok 3. Jangan lupa, mana Pak pembagian kelompoknya ini Pak Sus ingatkan. Pembagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dalam kerjasama dengan teman ini nanti mengembangkan sikap namanya kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian kalian akan masuk ke breakout room. Silakan breakout roomnya sudah Pak Sus buka. Silakan masuk breakout room dari sekarang. Ya. Kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2. Mas Hafiz, Mbak Naila, Mbak Kalista, tolong dikerjakan LKPD-nya.
seperti sebelum-sebelumnya, diakses bersama-sama, kemudian kalau ada kesulitan silakan bertanya ya, apakah sudah bisa diakses link satunya? Nah, ini sudah bisa ya. Ya, baik, karena anak kelompok 1 sudah mulai mengerjakan, silahkan ini dulu juga boleh ya, gambar ini juga boleh, silakan ditulis, misalnya ini Pak Susanto kan di sini misalnya apa, organ apa ya, misalnya mulut. Nah, ini silakan, nah gitu kan nanti tinggal ditempel ya, tempel di mana, silakan dilanjutkan, kerjasama, saling kerjasama ya. Ini sembari Pak Sus tetap ini ya, menilai ya. Jadi Pak Sus tetap akan menilai kalian dalam pembelajaran ini. Itu tetap akan masuk dalam penilaiannya. Tadi kan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan kalian, dan penilaian keterampilan. Mengisi ini masuk penilaian keterampilan ya, mengisi LKPD seperti ini. Ya, halo Mas Noval, Mas Zafran, Mbak Sita. Sudah bisa ya? Bentar. Pak, Ini boleh minta linknya Jamboard lagi, Pak? oh, boleh, Soalnya di boleh. aku Oke, ini, oke. Pak. Ya, oke, kelompok 2 ya. Nah, silakan kalian saling kerjasama. Nah, ini Mas, link Jamboardnya. Ya, Pak. Jadi dalam kerja ini juga tetap masuk penilaiannya Pak Sus, penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap itu tetap masuk penilaian ya. Jadi tolong kalian mengerjakan dengan baik ya, kerjasama dengan baik. Ini silahkan diisi. Jadi langsung menuju ke sini ya, lidah strukturnya seperti apa, fungsinya apa. Boleh menggunakan sticky note ini langsung. Gimana Mas Noval, sudah bisa diakses linknya? Sudah. Sudah ya. Pak Sus akan menuju ke kelompok lainnya ya. Silahkan ini di unmute aja, kalian saling diskusi satu dengan yang lainnya, saling menyampaikan. Saya mengerjakan yang ini gitu ya. Biar nanti kita selesai. Baik, kelompok 3. Kelompok 3 ini Pak Sus coba lihat, terima kasih, ini berarti sudah mengakses. Nah, ini sudah mulai mengisi ya. Terima kasih anak-anakku. Kalau ada kesulitan silakan disampaikan. Boleh ya? Silakan menyampaikan. Iya, Dok. Itu Pak, tolong kirimin linknya lagi Pak. Oh, linknya lagi. Oke. Tadi Zoomku error. Oke, iya Mbak. Silakan kalian ini loh ya, saling ngobrol ya, diskusi loh ya. Boleh, nggak apa-apa. Saling diskusi. Ini malah gambar ini, ayo, jangan gambar. Masa nulis pakai itu? Jangan pakai ini nulisnya, pakai sticky note aja, Mas. Nah, ini Pak Sus contohkan ya. Ya. Ini kan gigi, misalnya mau nulis gigi, tadi karena kalian sudah jawab gigi. Udah gitu aja, boleh ini biar cepat tempelkan aja sini. Udah jadi kan? Nah, ini contoh ini. Ini Pak Sus. Ya, Pak Sus hapus ya. Nah, boleh pakai textbook ini, boleh pakai sticky note, boleh. Begitu. Pak Sus ke kelompok yang lain. Baiklah, kelompok 2 ya. Sampai di mana kelompok 2 ya? Bagus, hebat. Dilanjutkan, Mas dan Mbak. Ya, ada pertanyaan, Mas Noval? Bukan saya, Pak. Tidak ada. Baik, Pak Sus akan mencoba ke kelompok yang lain ya. Pak Sus akan mencoba ke kelompok yang lain. Nah. Bagaimana? Kelompok 3? Ya bisa Pak. Ya. Sip, hebat. Ini yang share screen siapa ini? Saya Pak. Oh ya, sip. Hebat, Dok. Hebat sekali. Nah, gini dong. Jadi tahu kan jadinya. Pak, ini nanti kesimpulannya Ya. di akhir ya, Pak? Iya, di akhir aja, Mas. Di akhir nanti kita menyimpulkan.
Ya Pak, siap. Sudah selesai? Sudah selesai, Mas? Tinggal hati Pak. Oh iya. Kalau sudah selesai langsung ke main room ya, balik ke main room semua. Ayo naik, dilihat itu hati-hati ya. Di B itu sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini ya. Kalau kamu itu kantung empedu, masa di sini kantung empedu? Sesuai gambar di slide sebelumnya. Itu ada kantung empedu. Tadi ada temanmu yang sudah mengisi kelenjar saliva, kelenjar ludah, tapi malah dihapus ya. Ya coba itu. Nah, coba tadi ada temanmu yang udah ngisi, tapi kehapus ya. Nah itu udah muncul lagi tuh ya. Tuh kelenjar ludah atau kelenjar saliva itu sama. Ya. Wah ini sudah ya. Kita coba Pak, ini lihat. waktunya sampai kapan? Ya ini sudah 10.40. Ini setelah ini Pak Sus akan close all breakout room ya. Baiklah, semuanya sudah kembali ke main room, anak-anakku semuanya. Ya, waktunya sudah habis dan sekarang di sisa waktu ini karena waktu kita terus berjalan ya, ini kami minta untuk presentasi, tinggal presentasi. Dari tiap kelompok mohon untuk mempresentasikan. Yuk dimulai dari kelompok 1. Silahkan Mbak Nai. Halo? Perencanaan pada manusia. Ya Mbak Nai mohon open kamera, akan Pak Sus pin ya. Ya silahkan. Suara saya masuk enggak? Masuk ya. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kelenjar saliva, kerongkongan, pankreas, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, dan anus. Ya baik. Lanjutnya dari tabel pengamatan. Dari tabel pengamatan struktur organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan dan fungsinya, terdapat mulut dengan struktur gigi, lidah, kelenjar ludah. Fungsi organ menggiling makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk pencernaan. Kelenjar saliva dengan struktur fungsi organ menghasilkan air liur. Organ kerongkongan tepat berada di belakang trakea dengan fungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Lambung dengan struktur berada pada rongga sebelah kiri perut, fungsinya menyerap zat yang baik untuk tubuh. Pankreas dengan struktur kelenjar pencernaan, fungsinya menghasilkan enzim lipase, amilase, tripsin. Usus halus dengan struktur usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, ileum, dan ileum. Fungsinya untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan. Usus besar dengan struktur lapisan serosa otot, submukosa, dan mukosa. Fungsinya menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Dan yang terakhir, anus dengan struktur otot yang tebal. Fungsinya pengeluaran feses. Ya, terima kasih Mbak Naila mewakili kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan. Wow, luar biasa sekali ya kelompok 2 ini. Silahkan. Ini kelompok 2. Siapa mau menyampaikan pertama? Ya Pak. Ya, yuk. Jadi di sini lidah strukturnya memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi dan mengunyah dan menelan makanan. Struktur gigi terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu anamel, dentin, pulpa, dan cementum atau tulang penyangga. Anamel merupakan tansi yang melapisi bagian gigi yang terlihat dan merupakan jaringan gigi yang terkeras. Fungsinya mengunyah dan mencerna makanan.
Kelenjar saliva terdiri dari kelenjar lingualis, buccalis, labialis, palatinal, dan glossopalatinal. Kelenjar-kelenjar ini berada di bawah mukosa dari bibir, lidah, pipi, serta palatum. Kelenjar saliva merupakan kelenjar merokrin yang membentuknya berupa tubuloasiner atau tubuloalveoler. Terus fungsinya? Fungsinya kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri. Baik, selanjutnya ini yang kedua, Mbak Sita, gantian yuk, Dok, biar nggak capek. Organ hati. Struktur hati memiliki struktur seperti karet. Selain menjadi organ terbesar kedua, hati juga termasuk organ terberat. Hati manusia terbagi menjadi dua bagian atau lobus, lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan memiliki ukuran yang besar dibandingkan lobus kiri. Dua bagian ini terpisah dengan visura. Fungsi hati di antaranya adalah untuk menghancurkan racun di dalam darah dan menghasilkan protein. Kantung empedu. Struktur kantung empedu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus, tubuh, dan leher. Fundus yaitu fundus vesica velea adalah bagian akhir pangkal bulat yang menghadapi dinding perut. Tubuh kantung empedu, corpus vesica velea, terletak pada depresi di permukaan bagian bawah hati. Fungsi cairan empedu yang paling terkenal ialah membantu pencernaan lemak dan tubuh, serta membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Cairan empedu diproduksi oleh sel hepatosit di hati dan berasal dari kolesterol. Siapa tadi kelompok 3? Ya, Pak. Ya, silakan. Mulut dihasilkan enzim dialin dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi memecah fatty atau karbohidrat menjadi gula. Pepsin, renin, dan HCl dihasilkan oleh lambung. Enzim pepsin berguna untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berguna untuk mengendapkan protein tubuh menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sukrase, maltase, dan laktase yang dihasilkan oleh usus halus memiliki fungsi. Sukrase memecah sukrosa menjadi disakarida dan monosakarida. Maltase memecah maltosa menjadi glukosa. Laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi anak-anak, terima kasih sudah presentasi luar biasa. Kita coba analisis kembali tadi video. Jadi ini video yang tadi Pak Sus share. Sedikit ya, ini perjalanan makanan tadi. Ya, ini perjalanan tadi makanannya ya, sampai ke usus besar dan nanti sampai ke anus. Baik, tolong digarisbawahi dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi, diingat baik-baik, yaitu organ-organ pencernaan tadi dibagi menjadi 2 ya. Jadi sebagai kelenjar pencernaan dan juga sebagai saluran pencernaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang paling penting adalah kalau kelenjar itu dia menghasilkan suatu zat ya yang disebut dengan enzim untuk mencerna makanan secara kimiawi, sedangkan kalau saluran pencernaan dia akan dilewati. Nah ini lihatlah, ini kelenjar pencernaan itu ada hati ya. Kalau lambung dia juga memiliki peran 2, selain sebagai kelenjar dia juga sebagai saluran. Kalau pankreas ini kelenjar ya, dan ada kelenjar ludah atau tadi kelompoknya Mbak Naila menyebutkan dengan kelenjar saliva, itu betul. Nah ini fungsi dari mulut tadi sudah disampaikan. Ingat di sini ada enzim petialin yang berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian di kerongkongan tempat terjadinya gerak peristaltik. Nah tadi dalam pretest ada ya. Kemudian lambung, anak-anak, lambung tadi di sini ada enzim yang dihasilkan, ada pepsin.
renin dan HCl tadi sudah dijelaskan ya. Pepsin itu mengubah protein jadi pepton, HCl itu membunuh mikroorganisme, dan renin itu menggumbalkan protein susu. Usus halus ini terbagi menjadi 3 tadi, duodenum, yeyinum, dan ileum. Kemudian usus besar ini sebagai tempat pembusukan makanan dan juga tempat penyerapan air. Kesimpulan akan disampaikan oleh siapa? Mbak Naila, boleh silakan menyampaikan kesimpulannya dari presentasimu. Saluran pencernaan adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang terdiri dari 8 bagian, yaitu mulut, kelenjar saliva, kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Semua organ tersebut adalah satu kesatuan yang disebut dengan sistem pencernaan. Ya, hebat. Kelompok 1, sip. Nah, ini Pak Sus berikan ini ya. Kemudian adakah kesimpulan yang mau disampaikan oleh kelompok 2? Silahkan secara lisan boleh. Ya, Mas Nov, ya. Belum dengar Pak Sus? Pencernaan Ya, pencernaan. kimia dan mekanik itu saling berhubungan satu sama lain. Iya, ini mau naik. Pencernaan kimiawi dan mekanik saling berhubungan. Oh ya, luar biasa nih ya. Berarti pemecahan makanan itu bukan hanya secara fisik saja, tapi juga secara kimiawi ya. Dipecah menjadi partikel lebih kecil yang bisa diserap oleh tubuh. Hebat, sip. Terus kelompok 3 ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Pencernaan mekanik dan kimiawi. Gimana? Pencernaan mekanik dan kimiawi. Ya. Ini Pak Sus Kimiawi boleh. terjadi di lambung. Mekanik Di dan mulut. kimiawi terjadi di Mekanik lambung. terjadi di mulut. Mulut dan di Kan lambung. mulut. Weh, hebat, sip. Oke ya, terima kasih. Ini kesimpulan dari kelompok 3. Ini kita akan melaksanakan post-test anak-anak. Jadi setelah tadi ada pretest, sekarang ada post-test. Silahkan dilihat di kolom chat. Bisa gabung dengan ini linknya, atau boleh masukkan menti.com, kemudian join presentation. Ini kodenya 43497033. Yuk, semakin cepat banyak yang bergabung, semakin kita cepat selesai. Gitu ya. Zat yang diubah adalah apa tadi yang di mulut ya. Di situ ada protein, lemak, vitamin, karbohidrat. Apa tadi kira-kira kalau di mulut? Ada enzim yang mengubah titik-titik menjadi mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, Pak Sus langsung cepat ya. Oke, silahkan diperhatikan. Berikut ini proses pencernaan yang berlangsung dalam lambung, kecuali lambung ya. Ingat-ingat baik tadi. Amilum berubah menjadi fruktosa oleh enzim petialin. 3, 2, 1. Times up. Ya, baik. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Ya, kita lihat siapa leaderboardnya. Iya, selamat untuk Mbak Alia. Ya, Pak Sus akan kirimkan ini di chatting. Pak Sus akan kirimkan di sini. Menti, tolong memberikan refleksi anak-anak. Ini penting sekali ya. Tolong untuk menuliskan itu. Jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang kalian sukai pada proses pembelajaran ini, misalnya tadi ada menti gitu boleh. Kemudian apa yang belum kalian pahami, tolong dituliskan sehingga ini untuk pembelajaran selanjutnya. Mempelajari pencernaan, ada mentimeter Pak. Harus membaca tentang enzim. Oh, ini berarti harus membaca tentang enzim untuk lebih memahami. Terus ada Mas Arkasura, saya lebih paham dengan menonton video dari YouTube yang berkaitan dengan pembelajaran. Wih, keren, hebat ini ya. Baik, terima kasih. Refleksi sudah Pak Sus terima dengan baik, sudah Pak Sus record. Nanti yang belum masih bisa melanjutkan untuk mengisi. Begitu, anak-anakku semuanya.
Untuk pertemuan selanjutnya, tugas selanjutnya adalah kita akan melaksanakan praktikum ya. Pekan depan kita akan melaksanakan praktikum pengujian bahan makanan dan nanti Pak Sus akan mengirimkan rubriknya untuk dipelajari di praktikumnya. Begitu, sampai bertemu di pekan selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Pak Sus. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang setulus-tulusnya atas perhatian dari anak-anakku semuanya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sampai jumpa.